Hai semuanya, kali ini kita akan bikin ide jualan yang lagi viral banget. Nah ini nggak salah ya kalau jadi viral karena rasanya bener-bener enak banget teman-teman. Teman-teman wajib banget untuk dicoba. Kalau teman-teman mau tahu caranya, ikutin terus sampai selesai. Bahan yang diperlukan 2 pak roti seperti ini isinya 10 pieces ya teman-teman. Satu paknya aku beli dengan harga 6.000. Kemudian ini 2 lembar roti kita tumpuk, kemudian kita gilas dengan rolling pin. Jadi agak tipis ya nanti bentuknya. Setelah digilas kita akan cetak menggunakan mangkok ya teman-teman. Ini mangkoknya ukuran sedang, kemudian bagian pinggirnya kita akan potong. Di sini aku potong menggunakan pisau pizza. Kalau teman-teman nggak ada pisau pizza, pakai pisau biasa aja. Untuk sisa rotinya ini jangan dibuang ya teman-teman, bisa kita olah lagi jadi cemilan. Jadi disimpan aja. Kemudian ini hasilnya kayak gini, lalu kita tipiskan kembali ya teman-teman. Lakukan berulang sampai selesai. Nah ini hasilnya setelah digilas semua. Kemudian untuk bahan celupannya ada 5 sendok makan tepung terigu. Di sini aku tambahkan 1/4 sendok teh garam dan 120 ml air. Ini airnya juga bisa dikira-kira aja ya teman-teman. Jangan terlalu kental dan jangan juga terlalu encer. Untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita sisihkan sebentar. Selanjutnya di sini kita siapkan tepung roti. Aku pakai sebanyak 150 gram. Langsung aja rotinya kita celupkan ke bahan celupan. Ini kita bolak-balik seperti ini. Kemudian kita pindahkan ke dalam tepung roti. Ini kita balurkan pelan-pelan sampai rata ya, sampai semua tertutup dengan tepung roti. Sambil sedikit ditekan-tekan ya supaya tepung rotinya menempel ya teman-teman. Kemudian kita bisa lanjutkan berulang sampai selesai. Nah ini hasilnya, bisa disimpan dulu di dalam kulkas biar tepung rotinya menempel sempurna. Nah di sini aku langsung goreng ya teman-teman. Pastikan minyaknya udah bener-bener panas biar rotinya nggak menyerap minyak yang banyak. Kemudian jangan lupa sambil dibolak-balik biar garing merata dan matangnya juga merata. Kalau udah garing seperti ini, boleh diangkat dan ditiriskan ya. Kemudian kita lanjutkan untuk menggoreng sisanya. Selanjutnya kita akan bikin isiannya. Pertama-tama panaskan 1 sendok makan margarin, boleh diganti juga dengan mentega. Kalau margarinnya udah cair, masukkan bawang bombay. Di sini aku pakai 1 buah bawang bombay yang udah dicincang. Ini kita tumis sampai harum ya. Setelah bawang bombaynya harum, masukkan 8 buah sosis sapi yang udah dipotong kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Selanjutnya kita akan kasih bumbunya. Ada 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh gula pasir, dan 1 sendok makan saus tiram. Lalu kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 2 saset saus sambal, ini biar warnanya lebih menarik aja ya dan ada rasa pedes-pedesnya. Nah ini kita aduk kembali sampai tercampur rata. Jangan lupa sambil dikoreksi rasa ya teman-teman, kalau kurang garam atau gula boleh ditambahkan. Nah ini kita aduk sampai sosisnya matang ya. Nah kalau udah matang seperti ini boleh kita angkat dan pindahkan ke mangkok.
Selanjutnya di sini ada roti yang tadi udah kita goreng. Ini nggak aku goreng semua ya. Ini sisanya aku jadikan stok frozen food. Kemudian ini roti yang tadi udah kita goreng, kita gunting jadi dua seperti ini ya teman-teman. Nah ini hasilnya ada cangkangnya. Kemudian kita gunting satu persatu sampai selesai. Kemudian di sini ada sosis yang tadi udah kita masak, lalu ada juga selada keriting. Ini aku pakai secukupnya aja. Langsung aja kita akan beri isian di dalam roti yang tadi udah kita goreng. Masukkan selada keriting secukupnya ya teman-teman. Kalau selada keritingnya kepanjangan boleh digunting atau dipotong ya teman-teman. Kemudian kita masukkan sosisnya. Ini sosis yang tadi udah kita masak, masukkan 1-2 sendok makan. Lalu diratakan biar kelihatan cantik dan menarik ya teman-teman. Kemudian kita lanjutkan sampai selesai. Biar lebih menarik lagi, di sini aku tambahkan topping mayones dan saus sambal. Kita kasih topping di atas sosisnya ya. Lalu tambahkan juga saus sambal di atas mayonesnya seperti yang ada di video ya teman-teman. Untuk satu resep ini jadi 20 pieces roti cangkang ya teman-teman. Hasilnya beneran banyak banget. Nah ini setelah selesai dikasih topping, hasilnya gimana teman-teman? Menarik banget untuk dicoba ya. Untuk berjualan ini bisa banget dijual seharga 3 ribuan atau bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing ya teman-teman. Untuk pengemasannya teman-teman bisa menggunakan mika plastik atau bisa juga dengan kertas roti seperti yang aku pakai. Aku pakai kertas roti seperti ini ya teman-teman. Untuk rasanya seriusan ini enak banget dan insya Allah bakalan laris manis. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Semoga resep yang aku bagikan bermanfaat. Terima kasih.